Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib, nunggu buka puasa di Garuda TV. Mana nih si Uca? Jam berapa ini? Mana mau ketahuan jamnya, orang gue aja pakai jamnya kagak. Cak! Ojek nih! Giliran gue datang pagi-pagi mau bawa rezeki, dia kagak ada. Cak! Hei, Pas banget. Pas, Cak! Kang Beca datang. beda dong. Bang Fadil Wah. yang punya bengkel keren. Bang Rang. Fadil. Oh, wah. Ragil ya. Keren Wush. ente. Top. Hari ini spesial event. Maksudnya? Karena gua akan ke bank mencairkan modal yang akan membangun bengkel gua. Pakaiannya agak ada yang kurang nih. Lu jangan tiap hari taunya gue celemotan oli doang. Dasi. Pakai dasi, norak banget tuh. Emang nggak puas lu dari SD sampai SMA pakai dasi? Lu dari SD sampai SMA pakai dasi mulu apa? Kalau sekolah dasinya beda. Nggak usah nyolek. Ngomong nyolek mau batal puasa gua nih. Nah gitu nggak apa-apa. Merah, biru, abu-abu itu sekolah. Ini dasi untuk ke kantoran. Nggak perlu. Gue kan cuma ke bank doang, Gil. Cuma mau nyairin sesuatu. Ini bank udah bonafit banget. Bank paling lama yang ada di Indonesia. Bang apa? Bangkotan. Udah tua banget tuh bang ya Berarti berarti. kalau lu datengin itu bang pasti batuk-batuk tuh. Batuk sih enggak, paling gak nanya siapa ya. Pikun. Ini Bang Fadil, Apa? saya kan ada tugas nih dari kampus. Mau wawancara seorang pengusaha Loh, kok gua sih? yang merambat akan sukses. Kok gua sih? Ini merambat akan sukses. Ntar dulu, lu mau apa tadi? Wawancara. Harusnya mau Wawan dong, temennya Uca. Wawancara itu saya ingin mendapatkan informasi. Kadang-kadang. Apa? Gua kesini lu malah ke sono. Sini, gua kasih tahu. Gua itu mau mencairkan dana pinjaman. Nah, lu mau wawancara gua. Gua kan belum sukses. Menuju kesuksesan diwawancarain. Oh, Itu jadi gua ceritanya jadi pengusaha yang sukses. menuju. Oh, boleh. Memang sukses Iya. aja. Ya, saya tanya ya. Iya. Ini kayak cocok nih. Apakah Anda seorang laki-laki? Oh, iya, tidak diragukan dong kalau ke laki-lakiannya. Nah. Apakah Anda pengusaha yang Enggak, lu wawancara apa Google Map nih? Yang nanya yang bener dong. Mohon maaf Pak, begini gitu kayak wawancara biasa aja. Gini. Mohon maaf Pak, saya dapat informasi Bapak ini adalah seorang pengusaha yang usahanya sangat maju ya Pak. maaf, saya mahasiswa. Oh, Salah orang. tapi saya dapat informasi Bapak ini orang yang sukses di bidang usahanya ya Pak. Ya, saya mahasiswa. Iya. Apaan sih? Apaan? Tempat gue, lo malah ngobrol-ngobrol kayak begitu. Angin. Orang sepuasa-puasanya orang sampai 40 hari juga nggak sampai doyong begitu. Ini spesial nih. Lu biasanya kan gua kasih 20.000. Spesial pakai telur. Kalau 20.000 begitu nih cair 2 juta. 2 juta? Iya. Lu ngimpi megang 300 aja per 2 tahun sekali. Lu pengen ngasih gue 2 juta lagi lu. Gila kali. Hari ini gua mau interview. Interview kemana? Dana pinjaman gua cair. Lu mau minta dana pinjaman? Gua mau ngembangin usaha. Nih gua kan bilang sama Bang, Bapak pinjam ini
Untuk apa gue? Saya mau mengembangkan bengkel saya, Pak. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Semenjak saya taruh di open bantet nih nggak ngembang-ngembang. Kurang gue. Pokoknya kalau ini cair 2 juta. Udah nggak usah sosok cair, lu doang yang mau ngutang rapi. Orang biasanya mau ngutang tuh sedih. Lu doang rapi. Sepatu lu aja putih, abis kena raja gabungan pucat. Ini gue mau ke bank. Kalau gue harus sedih, nabung melas itu gue bukannya ke bank. Datangnya ke Pak Amir. Bentar. Mau Bu Ani. Gue gedek banget sama dia nih emang nih. Lu lihat aja, rambutnya rapi kayak hari Senin. Gue kasih tahu sama lu. Lu kalau emang mau minjem ke bank, lu mau minjem berapa kira-kira? Lu lebihin gue 3,5. Oh ngikut malah. Lu kenapa nitip? Maksudnya kasih Gue yang mau minjem lu yang ngikut nitip. Kasih. Lu mau minjem buat ngembangin bengkel Lu lu. mau tahu nggak kalau Iya. gue minjemnya berapa? Iya. Lu pasti ger nih. Berapa? 7.700.000. Oh, ini bahan pernah dipakai nih. 700 jadi. Lu mau minjem segitu banyak? Gue minjem 250 juta. 250 juta. Iya. Gue sakit hati. Tiap hari di bengkel ditagih utang. Kalau gue dapat 250 juta, tuh Pak Amir sama Bu Ani gue beli. Itu Bu Ani di so tahu itu duit pinjaman tuh 250 juta. Langsung kabur ke luar negeri lu palingan lu. So tahu lu. Jaminan gue 250 juta kabur ke luar negeri. Model dia pakai begini. Di sana dia jadi gembel. bukan punya jaminan sertifikat itu dari Sertifikat. Lu nggak usah ngomong. Nggak Sok dipleset. usah diplesetin. sertifikat. Lo kalau ngomong gue murah, gue berangkat sendiri. Gua kalau gue cair, lo nggak bakal gue ada yang gue bagi. Cair nggak mungkin, lo kagak mungkin cair, bang juga ngeliat muka lo. Lo doang lebaran yang nastar kejunya lo kumpulin. Bang gue tahu. Selamat. Orang-orang ambekan begitu pengen minjem 250 juta. Gila. Ngimpi. Security-nya begitu negor. Selamat pagi pak. Pagi juga. Nyanyi lu nggak bener lu, awe bebe lu pagi-pagi. Suka-suka gue. Tadi kita buat kelayakan. Dating lah. Mau kemana? Hari. Ya, pada rapi banget. Masih kerja. Gue ngojek. Lalu apa modelnya? Seragam lu mana? Sekarang baru mau nunjukin. Lu mau nunjukin. Kalau- Sekarang lu mau ngapain? Gua bawa apa, Cak? Kalau lihat dari bentuknya nih, Iya. ini dengan panjang, ada talinya, gitar Roma. Mas Suling ini. Mumpung cuaca mendung, senandu rindu. Senandung rindu. Iya, lele pada lapar. Tadi tuh lele nggak imsak. Nggak ini. Nggak imsak. Enggak, seragam lu mana? Seragam lu mana? Iya, elah gue bilang, setahun gua, Cak. Jadinya ya udah gua Oh, mancing jadi aja. kesimpulannya gini, lo dalam setahun itu kerja full dan sekarang lo memutuskan untuk liburan sendiri. Iya dong. Lo bener yakin lo? Yakin. RT tahu nggak? Enggak tahu. Yang penting gua mancing, bodo amat, Cak. Ya udah, sono Pengen deh. refreshing ah. Ya refreshing sono. Mas Bro, mancing. 700. Lele lo aja kena imsak. Kenapa jajak? Lagi nangis. Lu muka lu jangan kelihatan. Gitu lagi nangis. Kenapa jajak? Sedih kenapa? Poni lu masih rata. Bukan masalah poni, emang dari salon. Tak dulu. Lu tumen gue tepok nggak ngebul. Emang lu pikir gua bantal dijemur? Kenapa? Mak sakit di rumah sakit. Sakit di rumah sakit, Cak. Kalau sakit ditaruh di kandang burung, kesian tuh emak. Lu tuh. Bingung, Cak. Iya. Duitnya kagak ada buat bayar rumah sakit. Duitnya nggak ada buat bayar rumah sakit. Tadi kan ente habis narik kasih. Lu men langsung ngeklaim gua aja duit aja. Lu aja nyender modelnya lu. Pegel lu habis kena KO nih lu. Tenang bang, udah duit. Ojek belum dapat suruh nyawa. Emang lu kelewat. Bukan, Tenang, kan ngadunya jaga. ke Iya, lu. ngadu. Kalau ngadunya ke gua, Ya kan Bang Rakil juga ada di sini, berarti Bang Rakil juga itu. Nih, udah gini aja nih. Sebenarnya Uca ada duit kuncian. Biasanya naruh di dompet, dilipet-lipet, begitu kuncian dibuka apa dia sih, gepeng. Ada duit kuncian. Anak cowok yang paham deh kuncian deh. Duit kuncian. Duit- Itu ngindarin dari bini. Duit kun- Iya. Nih aja nih, gini dah nih.
Ini Bang Uca kan baru dapat segini nih. Ini juga 40.000 nih. Ini banyak banget. Banyak bang. 40.000 nih 9 penumpang. Hah? Satu penumpang berapa? Ya lu bagi dah berapa dah? 4.000-an. Makanya gue gede ame lo orang baru dapet lah lo. Nih pegang nih. Ini. Nggak apa-apa ya. Wah, emang ente Cak. Nih Uca megang nih ambil deh. Bang emang ini cukup bakal beli obat Oh. sumeng ya bang? Buat sumeng. Emak lu sakit apa? Sumeng ke rumah sakit. Kayaknya dikit Bang Uca Udah, kalau udah. jagat ambil ini Bang Uca. Nggak apa-apa. Ada duit nggak? Tenang aja Bang Uca Ini megang. orangnya baik, Orangnya serius. baik. Orangnya baik. Belum pernah kan ngeliat ojek megang duit sobek. Nah itu yang tenang aja. Baik, ambil. nih. Udah. Bang Ya. Ragil mana? Kasih lo. Yo, Lo nyodorin gue. gua juga. Gue juga. Bibir lo lancip. Abis diraut lo. Udah aja lo. Beatnya merah lo masuk angin. Cak, lu banyak receh, Cak. Banyak receh. Tukerin, Cak. Tukerinnya terlambat tadi. Oh, Udah dikasih ke sono baru nukerin. itu berapa itu? 40. 10.000. Udah sini kembali ya. Ini kembali udah ini lu kasih biar megang cepet. Bang, gini. Gua mah ikhlas orangnya nih. Ini dari Uca. Nah, ini dari gua nih. Ah, lu 40 aja ngoceh terus. Iya gue pengen liat trik lo. Ragil, Bang Uca Ya, makasih banyak sama. biar berkah ya. Saya yang banyak makasihnya saya. Pringisi. Loh, perasaan tadi ada orang loh. Gua sekarang hilang. Kalau gitu antara aja ngiprisi. Wah, bener ketemu. Sri Milit. Iya. Mas, Yayangku, cintaku, belahan hatiku. Ada apa kamu ada di sini? jagat sedih mas. Sebentar, ya. Aku ada urusan dulu. Kalian, 2 orang cowok ganteng, gue mau memberitahu dan mencari tahu. Apakah dirimu melihat bawahanku Hansip Ute? Ansip. Ute. Yang pakai topinya kebalik. Dia pergi Pergi kemana? mancing. Mancing. Mancing teh dia teh. Mancing. Udah gitu jalannya nyelonong kayak anak surut. Sono, di pinggir. Nah, ini gak bener udah gak bener. Harusnya dia lapor dulu dong kepada atasannya, ya. Nah, baru gue sahkan itu. ACC. ACC. Ya, silakan. Tapi gue ikut. Itu ngajak namanya, bukan izin. Gitu. Itu ngajak. Oke, nanti gue akan berurusan dengan anak buah gue. Nah ini dulu nih. Yayangku. Emak sakit tuh di rumah sakit. Ya ampun. Duitnya kurang. Gini. Solusinya ini dapat dari sumbangan. Tuh, dari Bang Uca sama Bang Ragil. Terima kasih ya sudah berbaik hati kepada kekasih gue. Ya, ini kan secara pribadi. Nah, ini resminya dari RT adalah sumbangan wajib warga untuk menolong ke jaga. Tadi udah. Ya itu pribadi lu, ini ketetapan RT harus dijalani. Gitu. Gimana sih? Kasih ke jagat. Lah 2 kali dong. Oh iya. Aduh. Capek mancing gak dapet ikan, tangan sampai pegel. Coba gue dapet ikan. Aduh. Gua kasih emak gua biar dimasakin. Tapi enak juga ya. Punya emak. Gue bisa dimasakin, bikin pecak. Waduh, doyan banget gue tuh pecak. Tapi gue benci jadinya sama gue nih. Emak gue nggak peduli sama gue. Gimana gue? Kagak punya orang tua. Emak gue nggak suka sama gue. Nggak tahu emak gue siapa. Bingung gue. Sip. Apa sih teh? Udah gitu teh. Datang. Sip. Apa teh? Nggak lihat orang lagi kesel. Lu jangan beda-beda gitu dong. Walaupun gini kan ke atasan lu. Kok gua dimarahin sih? Bukan gitu teh. Gue lagi benci teh. Sama siapa? Mama gua. Gak peduli teh. Mak gua sama gua. Gak pernah diurus gua sama mak gua. Ya gua sebagai atasan lu ikut prihatin ya Teh. Ya Sip ya. Udah
dikuat-kuatin ya, jangan ditangisin. Kesel, gua kesel. Ya udah. Pak RT. Yang lebih kesel itu gue harusnya. Lu lapor dong. Kalau lu mau mancing, lu lapor. Pak, saya ada kepengen libur, mau mancing. Gitu. Itu baru koordinasinya enak. Ini lu nyelonong-nyelonong aja, nggak ada laporan. Iya, Nah, gue maafin. nyari-nyari lu sekeliling nggak ada. Iya, maafin Gitu. Pak RT, maafin. Kita pengen ngelepas penat gitu Pak RT. Ya itu gue maklumi. Lu kan terus bekerja sepanjang hari, sepanjang waktu. Yang penting ngomong gitu ya. Siap Pak Lain RT. kali ya. Siap Pak RT. Gue kalau kayak gini ngeliat lu kasihan jadi terenyuh gue. Bener. Gue kalau kayak gini ngeliat lu gue pengen naikin gaji lu jadinya. Wah, nih gue demen Pak RT. Gue demen Pak RT. Jadi jangan lu sedihin ya. Udah hilang. Kalau Nah, naik gaji mah. gitu dong, gue seneng jadinya. Iya dong. Gitu. Wah ini ada apa? Mohon maaf nih Pak RT. Iya Saya dimaafkan. mau tanya nih. Hah? Ini saya dapat surat edaran sumbangan untuk ibunya Jagat yang sakit. Oh iya Nah, betul. Sudah diedarkan seluruh warga. Dari Pak RT. Iya, itu keputusan dari RT. Kenapa? Ada masalah apa, Bu Ani? Ibunya Jagat yang sakit apa urusannya sama saya Pak RT? Loh, Bu Ani kan tinggal di warga sini, Kampung Berkah. Berarti Bu Ani ada kewajiban untuk menyumbang walaupun itu orang lain, gitu loh. Kewajiban. Iya. Apa urusannya? Ibunya dia yang sakit kenapa saya yang suruh nyumbang? Pak RT dengerin ya. Sebagai orang paling kaya di Kampung Berkah, siapapun yang sakit bakal saya sumbang. Kecuali wanita itu. Gak sudi. Bu, yang sakit kan bukan Jagat, ibunya. Iya ibunya kayak keluarganya kayak bapak moyangnya kayak siapa pokoknya berhubungan sama dia. Gak sudi. Duh, Ibu, kebencian itu jangan kayak gitulah. Sumbanglah, sumbang kasihan. Ibunya Jagat. Iya Bu Ani, sumbang kek. Ngapain sumbang sama yang kayak begitu? Mendingan saya kasih utek ketahuannya. Ya udah kasih deh Uti. Iya. Udah pokoknya jangan diraguin lagi. Pokoknya saya orang paling baik di sini. Pak RT. Gara saya suruh nyumbang. Orang tuh kalau bikin gini ya nih, edaran tuh yang inian dong. Yang penting-penting aja. Kalau gitu gak penting. Ngapain sih? Udah rapat, arisan. Ini segala suruh sumbang. Sekarang kalau dibalikin gini, masih punya ibu. Lah, kalau ibunya Bu Ani sakit, terus kemudian Jagat nyumbang, terima nggak duitnya? Pak RT maaf. Ibu saya itu lebih kaya dari saya. Kalau dia sakit gak perlu disumbang. Ngapain? Apalagi dia nyumbang paling cuma 100.000. Ngapain? Udah. Pak RT. Iya. Saya mau pakai seragam dulu ya. Iya seragamnya lengkapin ya. Si Bu Ani. Iya. Jangan lupa Bu Ani. Ada apa Pak Fadil? Jangan deket-deket sama istri orang, nanti fitnah. Ya. Iya makanya lu panggil ke sini. Iya, deketlah sama suami orang. Sini. Ya ini kan laki-laki mah wajar. Ada apa? Tapi ngomong-ngomong ya dia, udah 2 bulan 1 hari lo belum bayar no. Pokoknya lu harus bayar. Ini udah 2 bulan 1 hari lu belum bayar no duit kontrakan no. Yang mau Bengkel dibayar pakai apa? Ini saya baru pulang dari bank nih Pak RT. Tadinya iya. kan mau pencairan pinjaman. Betul. Ternyata sampai sana itu masih beku, nggak ada yang cair. Ya ampun, itu nggak peduli apa urusannya mau cair mau kagak kek. Saya udah niatin kalau saya dapat pinjaman dari bank itu, Iya. itu bengkel saya beli, warung saya beli, Iya. Bu Ani sama Pak Amir saya suruh pindah. Sombongnya kayak mak gua. Yeh, Lu ya kalau itu nggak percaya saya ngehayal Pak RT. itu kalau cair. Hayal. Iya. Itu uangnya lu taruh di mana sampai beku nggak cair di kulkas? Apa Ah. freezer? Ya kayaknya begitu. Udahlah, saya lagi pusing udah nanti saya bayar ya Bu Ani ya. Ya Sabar udah ya. kalau gitu pokoknya sore ini harus dibayar. Kalau Baik. enggak tuh lu gua usir dari bengkel lu. Iya. Ya udah usir aja Bu. Ya elah. Saya emang nggak percaya tuh Pak RT tuh emas yang dipakai ada suratnya. Kalau kena razia juga langsung diambil tuh nggak ada suratnya tuh emasnya. Assalamualaikum. Salam Bu. Permisi. Iya. Iya. Salaman dulu. Iya Ya, Ibu. boleh. Dari mana Bu? Saya dari Jonggol. Oh, dari Jonggol. Iya. Tahu Jonggol nggak? Enggak.
Jonggol yang mama tempat rumahnya wakwau. Jonggol. Enggak Pak, saya mau nanya. Saya mau cari anak saya nih. Iya. Ya, katanya anak saya tuh tinggal di Kampung Berkah. Oh, Dia di sini sebagai jabatannya sebagai keamanan. keamanan. Anak. Namanya Andre. Namanya Andre. Iya. Keren banget ya. Namanya Andre. Iya. Bapak kenal atau abang kenal nggak? Andre. Iya. Di RT kita siapa yang Bu, namanya Andre? Enggak ada. Kemarin Di- mah iya, iya. ada nama Andre. Belum lama 3 harian. Iya. Waduh. Iya. Enggak Pak, saya bener saya cari anak saya Pak. Bu, mohon Ibu, maaf. ibu pernah terakhir ketemu di mana? Ya, saya udah lama nggak ketemu anak saya. Oh, gitu. Nama panggilan kecilnya kali kita tahu ya. Iya. Andre. Ah, Namanya Andre. Iya. Tapi Kalau- jabatannya kalau- apa keamanan? Iya, jabatannya. Ute. Ya mungkin ya itu yang cuma ada satu yang pakai jabatannya itu di Iya. sini itu UT namanya. Ute. Tapi bener ini Kampung Berkah. Betul. Bener. Tapi nggak pernah cerita Nggak si pernah Ute punya cerita. emak. Astagfirullahaladzim. Yang saya tahu UT itu apa ibunya sudah meninggal. Nah, Ya Allah. karena yang waktu itu ngebawa ke sini nih Pak RT. Saya. Karena Ute itu waktu diketemukan itu cuma sebatang korek ya. Iya, sebatang kara. Hah? Sebatang kara. Oh iya, ketemu Itu di pun sini. ada di kantong plastik pada Oh saat lagi itu. rebutan di gondol-gondol kucing dibawa ke sini. Saya takutnya ini juga ya, tapi bener nggak sih? Tapi katanya memang Tapi bener ibu di ini sini. siapanya? Saya ibunya, ibu Ibunya. kandungnya. Iya, ini mohon maaf ya Bu ya. Iya, Pak. Ya kalau yang Ibu maksud itu di sini ya UT. Gitu Oh loh. gitu ya. Ya kalau namanya itu siapa tadi? Andre. Andre nggak ada. Nggak ada Bu. Ya udah nanti saya kasih tahu ya, Ya, Bu ya. nanti tolong infoin ya Bapak ya. Iya, Oke, iya, iya. terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Ibu. Iya. Assalamualaikum. Teh, RT, ini gimana? Yakin tuh emaknya si Ute? Ya gue juga nggak ngerti orang informasi dari UT bahwa emaknya sudah nggak ada Pak RT kan udah mungut Ute kan dari kecil. dari kecil. Kalau seandainya Pak RT kawin sama emaknya Ute mau nggak? Maksudnya gimana? Kan Pak RT nemuin, nganggap Ute sudah seperti anak, Anak, sendiri. iya. Kalau memang itu yang tadi datang itu emaknya Ute Beneran? dan Pak RT nikahin, Iya. kan Pak RT sepaket tuh. Udah nganggap Ute anak sendiri, Iya. nganggap emaknya istri sendiri. Iya. Mau nggak kira-kira? Ya gue sih mau aja. Oh, kirain menolak bawa aja. RT nggak ada wibawanya. Wah, pura-pura kayak dikit. Oh, maaf. Oh maaf, itu bukan level Ah, RT. iya gitu dulu Gitu. dong. Enggak, itu cuma buat ini aja, Oh, pancingan iya, iya. aja. Benar-benar. Iya. Ya udah kalau memang begitu ya. Pak Fadil, Ya, Tuh dicariin. bengkelnya tutup udah banyak duit. hari ini yang nyariin saya laris banget nih. Tadi Bu Ani nagih utang ini mau nanyain apa Enggak, lagi? saya mah nggak nagih utang, kan nggak punya utang sama saya mah. Saya Bang, ke Bang bengkel, Abi dari mana? ke bengkel tadi tutup nyari Bang Padil. Bang Ane mau minta tolong. Apaan? Jadi motor Ane tuh kekunci setang. Kuncinya Ane lupa naruh di mana. Ane cari-cari nggak ketemu. Oh, Kondisinya dikunci setang. kunci stang. Iya, bisa nggak itu dibenerin? Bisa, kalau memang Bang Abi mau, cuma nanti sayang maksudnya mencari aja dulu siapa tahu keselip kuncinya. Kalau mana ntar dibongkar, harus beli kunci baru, Ganti satu kontak satu begitu. kontak begitu. Wah, Mendingan ribet. cari dulu. Sayang juga ya kalau ganti kontak. Sayang, ya. Emang yang tua aja yang pikun, kadang-kadang yang muda lebih banyak pikunnya. Di cantolan itu biasa kunci itu ada nggak? Saya lupa Pak RT, kayaknya sih di pas tempat wudhu. apa Itu di yang mana. hilang anak kuncinya kan? Iya. Hah? Emaknya enggak. Emaknya enggak? Kuncinya. Iya kan ada anak Anak kunci. kunci. Iya. Ya udah cari aja dulu ya. Mungkin Sayang ya kalau dibongkar. mungkin ya. dia ada sama bapak kunci, coba aja. Yuk. Ya coba deh, cari Ya. dulu ya. Ya Pak RT. Saya mau nyari anak kuncinya. Kuliah ya kamu ya? Ya iya. Oh. Kampus ya kuliah. Iya, saya juga dulu kuliah, sama. Pamer kuliah. Loh, kuliah lah saya. Kampusnya di mana? Kampusnya di mana? Kampus saya MBG. Kampus MBG. MBG makan gizi gratis. MBG itu mahasiswa belajar giat. Terus Iya, saya kuliah di situ. kalau emang bener Pak Amir kuliah nih, Ya, di wisuda nggak? wisuda saya. Berapa semester? Lah, kelasnya? terserah mau berapa semester. Kok mau berapa? Loh,
Ada yang cuma 2 semester putus. Karena ndak ada keuangannya. Ya kan? Ada yang 4 semester putus. Itu bukan masalah yang saya tanya. Nah. Yang saya tanya pernah di wisuda. Wisuda saya. Kelarnya berapa semester? Oh, saya sampai kelar, sampai tuntas saya. Gak mungkin lah. Iya Mimi. Ini RT semena-mena. Bentar ya sepatu merah. Kenapa Mi? Masa kita disuruh sumbangan untuk ibunya Jagat yang sedang sakit tuh. RT bikin edaran kayak gini. Ngapain, gak penting banget coba. Ibunya Jagat sakit. Ibunya Jagat sakit, terus kita disuruh kasih sumbangan gitu. Kok Pipi nggak dikasih tahu sama Jagat? Terus apa hubungannya sama Pipi? Emang Pipi siapa yang Jagat? Maksudnya kan Pipi kan warga, harusnya kan Ya enggak gitu sampai juga, warga kayaknya khawatirnya berlebihan. Emang dia nih watak keranjang nih. nih, emang dia. mahasiswa juga ember. Bu, sini Bu. Suami ibu mata Iya, keranjang. watak keranjang dia. Yang saya tahu nih semenjak zamannya online, Iya. yang mata keranjang tuh biasa cewek. Perempuan. Iya. Iya, kenapa itu dia sekarang? Oh, saya tahu. Apa? Cek keranjang. Nah, tekan keranjang kuning. Nah, itu cewek itu biasanya. Itu kegiatan saya. Sampean jangan manas-manasin saya. Sampean udah mulai ketularan sama Padil nih begitu. Padil begitu, sering manas-manasin begini. Kompor juga ya? Enggak. Berapa tungku nih? Enggak, saya gas 3 kilo. Oh. Ibu, gini Bu, saya juga tadi nyumbang. Ibunya Jagat memang sakit. Tuh, nyumbang nih. Iya, tadi saya ngobrol di sini nih, katanya Pak Amir, waduh kasihan juga gimana caranya kalau bisa dapat pelayanan rumah sakit yang VIP. Katanya gitu. Ya, maaf ya Pak Amir, saya mau pulang. Tanggung jawab. Nggak ada. Pipi nggak begitu. Pipi kan sayang sama Mimi. Kalau nggak ada Mimi, pasti Pipi jadi gembel dulu. Iya, emang kayak gitu. Ya iya. Makanya Pipi jangan suka itu berhubungan lagi sama si Jagat itu. Iya, siapa yang berhubungan sama Nih, Jagat? tuh, ambil. Ya, Ntar ini ya. Aduh. Kenapa Jagat? Ini tadi saya abis nganterin Jagat ngojek ke rumah sakit jenguk ibunya. Katanya ibunya Jagat sakit. Ya. Sakit nih. Enggak. Nah, makanya biar enak udahlah. Saya bilang udah abis ngejenguk itu pulang aja dulu biar dia juga bisa tenang di si apa Jagatnya. Tapi Bang Uca antar ke rumah sakit. Saya nganter ke rumah sakit. Berarti tahu dong ibunya Jagat sakit. Lah saya nggak tahu sakit apa enggaknya. Saya kan nganter ke rumah sakit tapi bukan jenguk ke atas. Terus nganter sampai mana? Ya kan saya di parkiran. Oh. Nah ojek masa boleh naik ke atas? Motor saya ngotorin spray gimana? Ya. Bawah saya nunggu. Ini begini ya, Bang Uca aja nggak tahu kalau ibunya sakit. Dia cuma disuruh nungguin di parkiran. Jangan-jangan itu ibunya sakit cuma modus, cuma bohongan. Dia dapat duit, dapat sumbangan dari warga. Bu Ani Bisa gitu aja banget sih. sampai minta-minta ke Pak RT. Ibu aku sakit, tolong dong kasih warga. Sabar Mi, sabar. Pipi tanyain dulu. Memang benar ibunya sakit. Aduh, sakit apa? Udah itu sakit sumeng. Sumeng. Terus udah gitu buat biayanya masih kurang. Kalau sumeng berarti ngomongnya ini. Yes. Komeng. Komeng. Di sumeng. Apa sakit sumeng apa? Mimi tahu. Sumeng itu demam, panas. Oh, bindang Bahannya bagus banget. Bisa aja itu akal-akalan orang miskin Pak, emang kayak begitu. Ibu Ani jangan gitu ya, ntar penyakitnya nularin ke Bu Ani loh. Ya udah Mi, sumbang aja berapa ke yang ada. Hah? Coba apa? Pipi mau nyumbang dia? Ya nyumbang lah, Nggak ada. rasa kita rasa care sama sesama Ya warga. sebenarnya seharusnya begitu sih Bu Ani. Yang namanya orang itu kita harus saling tolong menolong. Emang Bang Uca juga ngasih juga? Udah Bang Uca Udah. Saya 2 kali ngasih malah. 2 kali ngasih. 2 kali ngasih. Bang Uca ngasih di pangkalan ojek. Ya kan? Iya. Hasil. Ya udah Mi, kasih aja. Kan masih ada kita di berangkai. Apa sih Pipi dari tadi ngasih. Pengen banget kayaknya biar Pamir. bilang baik sama dia. Iya emang Ya. Pamir baik kalau sama Jagat. Iya kan Pamir kan Pokoknya- perhatian. Pokoknya Mimi nggak mau ngasih sumbangan ke dia. Loh berarti Bu Ani ini udah terkikis rasa the humanity of the power love. Udah biarin deh Bang Uca, biarin.
Jaga dituduh-tuduh begitu sama Bu Ani. Ya, Bu Ani hati-hati. Nanti Bu Ani penyakitan. Ya udah. Tuh, ibunya tuh sakit uhuy. Sakit sumeng ja. Aduh. Bu Ani ya juga harusnya bantu dong Bu Ani yang nama orang lagi kayak begitu. Ngapain sih Bang Uca? Ketahuan dia itu udah main belakang. Sama suami saya deket-deketin, dia genit-genit. Ngapain sih bantuin dia? Dan kalau soal ngantar emang tadi saya juga ngantar ke rumah saya. Waalaikumsalam. Iya. Siapa ya ibu ya? Iya. Ibu siapa? Saya ibunya Andre. Saya mau cari anak saya, Pak. Iya. Nggak ada, Bu, mohon maaf. Di sini nih kampung nggak ada yang namanya Andre. Dia apal Bu, dia kan tukang ojek. Uca, Amir, Padil, Ragil, Nah. Pak RT, Nah. Kardiman, Ibu Ani, itu. Jagat. Itu yang di calling cuma segitu doang. Daftar pemain. Oh iya. Nggak ada. Warga namanya sini. Andre, Bu. Mungkin Ibu punya ini kali. Siapa nama pendeknya, nama kecilnya? Nama saya tetap nama anak saya tuh Andre. Andre. Loh, terus maksudnya dia memang tinggal di sini? Iya, ada yang infoin di sini. Di kampung sini? Di kampung Berkah ini. Di kampung Berkah ini dia dipanggilin siapa? Ada nama panggilan barangkali Bu. Iya. Siapa ya? Ya pokoknya ciri-ciri anak saya itu ya kalau dulu sih kecil ya, tapi emang kelihatannya kecil sih. Nah jadi saya itu kan dulu rumah tangga sama ayahnya. Oh ini cerita dulu. Ini cerita dulu nih, cerita dulu awalnya. Nah udah gitu, namanya kehimpit ekonomi ya. Saya cerai tuh sama ayahnya. Saya hijrah ke Arab. Saya jadi TKW. Oh, jadi ibu maksudnya sendiri janda gitu? Janda saya. Oh berarti. Iya enggak. Gak ada tuh kita katakan janda. Ini kan mau tanya. Nggak bisa begitu. Mau Jangan tanya jangan doang. kata Bu Ani. Saya aja di sampingnya udah kesel banget ngedenger aja nalurinya begitu amat. Enggak, maksudnya kan Denger janda langsung aja. rasa itu, Iya, rasa rasa iba itu nanti dulu ya. Bu, jadi ibu udah pergi ke Arab. Terus ibu saat itu meninggalkan anak dan ibu nggak tahu Iya. gedenya seperti apa. Iya, betul. Informasi yang ibu dapat anak itu tinggal di Kampung Berkah. Betul Dengan sekali. ciri-ciri nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar, ya segitu deh. Dan udah, posisi gitu. dia di Kampung Berkah ini apa yang informasi yang ibu Dia dapat? ada jabatan loh. Jabatannya Jabatannya ya dia keamanan istana. Oh, istana presiden. Bukan. apa? Rumah hantu. Gue berharap istana boneka. Padahal, oh gitu. Iya. Jadi saya selama Hansip ada namanya Ute tapi. Oh gitu ya. Kalau misalnya daripada saya penasaran kan, daripada menduga-duga, ya udah coba bisa panggil nggak? Tadi saya ketemu tapi dia lagi mancing. Oh gitu. Iya. Biasanya Bisa sih anterin? pakai ikan asin juga biasanya datang dia. Emang iya, emang kucing. Dia lagi mancing, Bu. Oh gitu. Tapi benar itu anak ibu. Iya tapi Ibu udah yakin anaknya? ya daripada ini, tolong temuin saya sama gini. Barangkali itu memang jodoh gitu Iya, kan. kalau emang anak Ketemu. saya alhamdulillah Iya. selama 20 tahun loh. Iya. Saya baru pulang dari Arab Saudi. Ya udah gini Ya udah, aja. yuk saya anterin dia. Bu. Bibi nanti. Waduh. Siapa nih? Offset. Ngapain Pak Amir sini? Ya, numpang tidur. Numpang tidur. Ini tempat saya, ini posko saya. Iya, tahu. Jangan diambil alih dong. Ya, maksudnya saya kan tidur di sini. Sampean aja gantian jagain warung saya. Wah, begitu ogah banget. Yang ada dicerocosin sama Bu Amir. Nih, ada kabar gembira. Apa tuh Pak RT? Ada ibu-ibu ketemu gue. Ya. Dia mengaku adalah ibu lu. Hah? Ibu saya Pak RT? Iya. Ibu saya udah meninggal Pak RT. Ibu saya tuh tidak peduli sama saya. Dari kecil saya kan udah tahu sama Pak RT terus. Iya. Tapi bener, tadi juga ke warung saya itu ibu nyariin namanya anaknya tuh Andre katanya. Ah, bukan kali itu Pak Amir. Saya itu memang dari kecil sendiri Pak Amir. Saya sebatang kara dari kecil, makan juga dari nenek dan kakek saya. Saya mau punya orang tua, tapi nggak ada yang peduli sama saya.
Berarti itu ibu siapa Pak RT? Kalau dia benar-benar ibu kamu, gimana? Buktinya apa Pak RT? Buktinya apa Pak Amir? Ya mirip sih memang. Dia punya mata 2, kamu punya 2. Itu mah nggak usah dibilang, emang semua punya mata gua. Ya nggak bisa begitu dong. Harus ada fakta. Saya tahu gitu kan. Saya sendiri, cuma sendiri gitu. Pak RT kan tahu. Iya, gue Dari ngurus kecil. lu dari kecil, gue tahu. Ya barangkali aja kan dia masih hidup gitu mencari-cari kamu barangkali. Nih, Bu. Waalaikumsalam. Nah, ini yang Ibu bilang keamanan yang ada di Kampung Berkah. Ya cuma dia ini satu-satunya. Iya. Nggak, ini teman kecil saya ini. Oh gitu ya, Iya. emang kecil. Iya, ya bukan posturnya, maksudnya secara historis sejarahnya memang dia teman kecil saya. Ini yang nyari Ini lu. bukan nih. Iya, Andre. Andre. Andre, ini ibu, Andre. Ya Allah, Andre. Andre, ini ibu, nak. Ini ibu, Andre. Kamu masih kecil aja, Andre. Emang kecil. Saya, aku nggak punya ibu kayak kamu. Andre, dengerin ibu. Ibu minta maaf selama ini. Ibu jadi TKW 20 tahun di Arab Saudi. Karena bapak kamu pengangguran kelas berat, Andre. Ya Allah, Andre. Tak dulu bu. Gini bu, saya tuh dari kecil setahu saya ya, itu saya nggak punya ibu. Itu saya dibesarkan sama kakek nenek saya. Nah kebetulan udah gede dikit sama PRT diurus. Andre, dengerin dulu ibu. Bu, Andre. mohon maaf, ini ceritanya bagaimana? Ceritanya, tolong jelasin. Iya, nanti saya jelaskan. Jadi ceritanya gini Pak, dulu saya kan nikah sama ayahnya ini nih. Iya. Ayahnya dia ini kan pengangguran kelas berat, Oh gitu. kelas kakap. Iya. Jadi saya hijrah ke Arab Saudi. Berapa lama? Selama 20 tahun. Ini masih kecil. Iya, masih anak-anak. baik lah Iya, gitu ya. Iya. Jadi selama pulang dari Arab Saudi saya pulang. Hmm. Nah, saya mencarilah anak saya. Ternyata ada di sini. Ya namanya Andre itu. Andre, ya ini Andre Pak, anak saya Pak. Ya cuma kalau di sini Ute. Oh UT. Iya. UT tuh apa sih nak kamu? Itu panjang bu, beneran bu. Nih saya, kok bisa ibu kesini gitu. Jadi tahu-tahu ibu ngaku ke saya, ibu adalah ibu saya gitu. Ibu kenapa sekarang? Baru sekarang coba bayangin. Ibu apa kayak gini? Ya kamu harus ngerti dong. Ibu kan cari uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abi. Bu, Iya. Bang Ute, sehat ya? Iya. Ada apa ini? Bang Abi. Iya Bang Abi. Ini ada ibu mencari anaknya yang namanya Andre. Nah, kemudian kalau yang namanya Andre di sini nggak ada. Lah dia menegaskan dia punya pekerjaan sebagai apa Bu? Sebagai pengaman Pengaman. di istana. Nah, itu. Nah kalau di sini dia pengaman di Kampung. Kampung Berkah. Kampung Berkah. Nah ini masalahnya itu. Jadi ibu cari anak, Iya. ternyata anaknya Bang Ute. Nah, Iya. anaknya ini, Bang Habi, Ute ini selalu bercerita ke kita yang diceritakan oleh Pak RT Iya. bahwa Ute itu nggak punya ibu, ibunya udah meninggal. Iya. Dan dia nggak pernah ketemu lagi sama ibunya. Sementara versi ibu ini, Ute ini adalah Andre, anak dia yang memang dari kecil ditinggalkan untuk pergi mencari nafkah di Arab Saudi. Ute tidak mengakui kalau ini adalah ibunya, sementara ibu ini yakin kalau Ute ini adalah anaknya gitu Bang Habi. Gimana Bang Abi? Gini Bang Ute, kalau memang sudah dipertemukan, Bang Ute terima. Kita harus terima kondisi apapun ibu kita. Jangan apa yang nggak ngakuin, apalagi ngebuang sama orang tua. Maka Islam itu mengajarkan ya di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ada ulama menafsirkan kedua orang tua itu bukan cuma sekedar ayah dan ibu. Jadi orang tua itu ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang kita jadi orang tua karena adanya pernikahan, dan ada orang tua yang ngajarin kita. Jadi birrul walidain bukan ayah ibu sepaket nih. Satu lagi apa? Ada diantaranya yang menikahkan kita, orang tua mertua.
Dan juga ada orang tua yang mengajarkan kita, guru kita. Dan juga kita nggak tahu dulu kondisi orang tua seperti apa. Kenapa bisa sampai ninggalin kita. Bedanya kondisi orang tua dulu dan sekarang. Ya. Kalau orang tua sekarang mungkin sudah lebih enak dibanding orang tua dulu. Kita perlu tahu kondisinya kenapa beliau dulu ninggalin kita. Hari ini kalau Allah pertemukan, tugas kita cuma bakti kepada orang tua di sisa usianya. Ya. Jadi kalau anak ngurusin orang tua, itu sejatinya cuma nungguin sampai ajalnya tiba. Beda dengan orang tua yang ngurusin anak. Dia berharap sambil nunggu anaknya sukses. Kan berbalik jauh Pak RT. Iya. Kita ngurusin orang tua sampai kapan sih? Paling sampai ajalnya tiba. Kita cuma nunggu apa? Nunggu beliau nggak ada umur. Iya. Tapi kalau orang tua ngurusin anak, dia nunggu apa? Nunggu kita sukses. Nunggu kita jadi orang hebat. Maka Islam mengajarkan nggak boleh berbuat buruk sama orang tua. Hatta wala takum ma'ufin. Jangan bilang aja nggak boleh sama orang tua, ngebantah apalagi nggak ngakuin. Maka harus kita terima, jangan sampai kita jadi anak durhaka. Dosa kepada orang tua jadi anak durhaka dibalas nggak cuma di akhirat, tapi di dunia itu termasuk dosa besar. Balasannya dunia dan akhirat. Jadi kalau sekarang udah ketemu orang tuanya, terima Bang Ute. Apapun kesalahan dulu maafkan. Ya, jadilah anak yang berbakti. Iya Pak Ketua. Nah walaupun Bang Abi, walaupun kan cerita Ute bahwa dia ditelantarkan oleh orang tuanya, misalkan ya kayak tadi penjelasannya kan dari ibu ini bahwa dia harus pergi. Berarti kan secara langsung ditelantarkan selama 20 tahun. Dan Ute ini menyimpan rasa yang memang puluhan tahun udah dia rasain, itu akhirnya sekarang meledaklah, keluarlah. Salah nggak dengan sikap seperti itu Ute ini sendiri? Itu normal, tapi juga jangan berlebihan. Bahwa di balik itu semua ingat, kita punya tugas sebagai anak adalah apa? Bakti dan hormat kepada orang tua. Itu tadi, kita nggak tahu kondisi orang tua kita dulu. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, yang dia harus dikorbankan karena situasi dan keadaan, dihanyutkan di sungai. Lalu kemudian takdir berkata lain, karena kondisi, bukan karena nggak suka, bukan karena benci sama anak, benar nggak Bu? Iya. Nah hari ini beliau pulang cari anaknya. Ada kecewa Bang Ute, ada sedih sama masa lalu wajar. Tapi hari ini Allah juga pasti punya maksud. Kenapa dulu Bang Ute ditinggal? Allah pengen Bang Ute tumbuh besar, lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Kalau hari ini Allah pertemukan, Allah juga pengen Bang Ute ada ladang bakti di hari tuanya, orang tuanya Bang Ute. Jadi kan surga Bang Ute itu sekarang. Berarti harus nerima, terima Teh. Tapi kan Bang Abi, ada juga justru bukan hanya orang tua yang menelantarkan anaknya, tapi juga justru anaknya yang menelantarkan orang tuanya. Itu tadi. Makanya anak perlu bakti kepada orang tua. Orang tua juga harus sayang, sadar betul bahwa anak ini titipan Allah. Dan yang paling penting adalah ini, makanya ibu-ibu kadang-kadang ya, kalau emosi, kalau marah, suka ngomel sekata-katanya. Padahal dia lupa. Betul. Ya. Lupanya kenapa? Bahwa doa yang buruk buat anak itu ibu lebih cepat dikabulnya. Tapi doa yang baik buat anak, bapak lebih cepat dikabulnya. Sungkem sama ibu. Sungkem. Cium tangannya ibu. Cium tangannya ibu. Cium. Andre Ute Bu. Maafin ibu juga ya, Andre. Maafin ibu juga ya. Puasa itu kewajiban, nunggu itu kesabaran. Buka puasa kebahagiaan. Nonton nunggu beduk sambil nunggu maghrib. Nunggu buka puasa di Garuda TV. Waktunya